Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Feritaire dengan NIM 63030200164 akan mempresentasikan materi yang berjudul investasi saham syariah. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian saham syariah, 2. Tinjauan pasar modal syariah, 3. Prinsip syariah dalam pasar modal, 4. Fungsi pasar modal, 5. Karakteristik pasar modal syariah, 6. Instrumen pasar modal syariah, 7. Instrumen yang dilarang dalam pasar modal syariah, dan yang ke-8, sejarah indeks syariah. Pengertian saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori syariah antara lain: 1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas. 2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. 3. Tidak melebihi rasio keuangan. Tinjauan pasar modal syariah. Pasar modal merupakan pasar di mana kegiatannya bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Prinsip syariah dalam pasar modal. Pada bab 2 pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal diantaranya: 1. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. 2. Menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. 3. Risiko kerugian cenderung rendah. 4. Transaksi menggunakan akad. 5. Mekanisme yang jelas. Fungsi pasar modal. Menurut Metwelly, fungsi saham syariah yaitu: 1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditasnya. 3. Perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik pasar modal syariah. Adapun karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah menurut Metwelly yaitu: 1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saat saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kekurangan serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. 4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Lalu yang ke-6, HST ditetapkan sebagai berikut. 1. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek mengikuti standar akuntansi syariah. 2. Perdagangan saham seharusnya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. 3. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Yang selanjutnya ada instrumen pasar modal syariah yang terdiri dari 4. Yang pertama sekuritas aset, 2. Sekuritas utang, 3. Sekuritas modal, dan yang keempat warrant syariah. Untuk sekuritas aset,
Secara umum, sekuritas aset meliputi bentuk partisipasi masyarakat yang adalah modal tetap dengan pengawasan manajemen, hak pengelolaan, serta hak suara pada pengambilan keputusan. Ada juga yang berbentuk penyertaan mudharabah alias modal kerja dengan hak atas uang dan modal tersebut namun tidak termasuk pengawasan, pengelolaan, ataupun hak suara. Yang kedua, sekuritas modal. Sekuritas modal ini termasuk sebagai bukti atau jaminan kepemilikan modal. Bisa berupa saham dari perusahaan emiten yang sudah terintegrasi di pasar modal syariah. Lalu yang ketiga, sekuritas utang. Dan yang keempat, waran syariah. Berdasarkan fatwa pengalihan DSN MUI pada tahun 2008 mengenai waran syariah, investor diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada orang lain dengan memperoleh imbalan. Instrumen yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama, melakukan transaksi bai najasi, yaitu merupakan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Contohnya, penjual melakukan pesanan fiktif dengan tujuan agar calon pembeli melihat bahwa produk yang dijual oleh penjual tersebut banyak peminat sehingga dijual dengan harga yang tinggi. Lalu yang kedua, short selling, yang merupakan perdagangan yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading, merupakan penjualan efek yang memanfaatkan informasi yang didapat tidak merata atau hanya pihak yang melakukan insider trading saja yang mendapatkan informasi. Yang keempat, ikhtikar atau transaksi dengan tujuan menimbun. Contohnya, seorang investor itu membeli komoditi dengan jumlah yang sangat banyak sehingga stok komoditi tersebut menipis dan harga melonjak tinggi. Saat harga melonjak tinggi, kemudian saham tersebut dijual dan investor tersebut meraup keuntungan yang sangat besar. Lalu yang kelima, maisir dalam saham. Salah satu contoh dari praktik maisir adalah spekulasi. Spekulasi merupakan transaksi yang berdasarkan undian dan tidak berdasarkan kenyataan. Tujuan dilakukannya itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang bukan berdasarkan analisa namun berdasarkan perkiraan fluktuasi pasar yang tidak pasti. Lalu yang keenam ada riswah atau suap. Menurut PJOK nomor 31 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, riswah adalah fasilitas atau bentuk-bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. Yang ketujuh, riba atau bunga, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Lalu yang kedelapan ada gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahan. Yang kesembilan, tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. 10. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Lalu yang ke-11 ada gishish. Salah satu contohnya yaitu marking at the close. Dalam praktiknya terdapat rekayasa harga penawaran atau permintaan pada hari akhir perdagangan dengan tujuan untuk menaikkan harga efek. Sejarah indeks syariah. Jika dilihat dari sejarahnya di Indonesia, pasar modal syariah merupakan pasar yang baru berkembang dan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang selama ini ada. Namun demikian, dengan adanya kebijakan dari otoritas bursa untuk meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam memajukan pasar modal syariah, maka prospek ke depannya pasar modal syariah Indonesia sangat terbuka lebar untuk menjadi salah satu pilihan investasi dunia paling baik. Fatur Rahman Jamil menjelaskan bahwa pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Walaupun diluncurkan sejak tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran dana reksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Reksadana Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan
sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Tujuan diadakannya indeks saham, sebagaimana Jakarta Islamic Index yang melibatkan 3 perusahaan terpilih, adalah sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja investasi saham yang berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. Untuk itu memberikan kesempatan kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.